Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertama kali ya kita berjumpa dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Ada apa sebenarnya dengan tanah? Apa yang ada di benak kalian sebenarnya dengan tanah yang akan kita pelajari dalam mata kuliah dasar ini? Nampaknya yang kita perlu ketahui di sini adalah apa peran tanah dan fungsi tanah sebagai sumber daya alam. Dua bahan bacaan yang saya pergunakan dalam minggu pertama ini adalah dari The Nature and Properties of Soils yang ditulis oleh Brady and Will tahun 2002 dan Sifat-sifat dan ciri tanah yang ditulis oleh Profesor Gus Wonosupardi pada tahun 1989. Sebelum kita lanjut, saya perkenalkan nama saya Kurniatun Hairiah yang kamu biasa mungkin mendengar di jurusan tanah ada buco atau bucu, itu adalah saya. Yuk kita lihat apa sebenarnya yang akan kita bahas. Materinya adalah ada 11 topik bahasan yang ada dalam ilmu tanah, yang berarti kita akan berbicara tentang tanah sebagai media tumbuh, bagaimana proses pembentukan tanah itu, dan komponen apa saja yang menyusunnya, bagaimana morfologinya, dan bagaimana sifat-sifatnya, sehingga tanah ini tadi berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini selanjutnya nanti akan diklasifikasikan. Ini semua akan kalian pelajari dalam mata kuliah ilmu tanah, walaupun masih bersifat dasar-dasarnya saja. Selanjutnya pada bagian akhir mungkin kalian bertanya-tanya, so what? Untuk apa kita belajar ilmu tanah ini? Terutama dalam kondisi yang saat ini banyak kerusakan lahan dan bencana yang ada di beberapa tempat. Ini semuanya berhubungan dengan tanah. Maka di bagian akhir dari kuliah ini kalian akan membuka sedikit tentang pengelolaan tanah. Sistem kredit semester yang akan kita anut di sini adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari beban studi mahasiswa dihitung dari beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga, yang kesemuanya ini dinyatakan dalam satuan kredit semester. Beban kegiatan per minggu selama satu semester adalah 14 sampai 16 minggu. Jadi sebagai kontrak belajar dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah ini ada 3 SKS. Dalam 3 SKS ini kuliah bobotnya 70%, praktikum 30%, dan evaluasi itu meliputi kuis, UTS, UAS, dan ujian praktikum. Hati-hati, kuis dan tugas-tugas terstruktur karena ini sifatnya mandiri. Sekarang mungkin kalian sebagian besar nilainya ditentukan oleh bagaimana kalian menyelesaikan tugas-tugas mandiri. Dalam satu SKS, beban kerja seorang mahasiswa sama dengan beban kerja seorang dosen. Jadi terdiri dari 50 menit kuliah, 60 menit acara kegiatan akademi terstruktur, mahasiswa mengerjakan pekerjaan rumah, dosen mengevaluasi kegiatan akademik terstruktur. Dan berikutnya adalah 60 menit acara kegiatan mandiri, misalnya adalah mengeksplor dari pustaka, dari internet, dan seterusnya. Dan bagi dosen, 60 menit itu dilakukan untuk pengembangan materi kuliah. Jadi, kegiatan tersebut dilakukan secara teratur setiap minggu selama satu semester. Jumlah minggu tatap muka adalah 14 sampai 16. 3 SKS
bagi mata kuliah dasar ilmu tanah ini artinya 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum atau tugas terstruktur. Jadi dalam 2 SKS kuliah ini kalian tinggal mengalihkan saja 100 menit kuliah, 120 menit persiapan dan tugas terstruktur, 120 menit kegiatan mandiri. Sedangkan praktikum, karena praktikum ini tidak bisa dilakukan karena COVID, maka beberapa tugas terstruktur atau pengganti praktikum ini akan diberikan secara khusus, desain khusus menggantikan praktikum, tetapi tetap untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari mahasiswa tentang tanah. Bagaimana penilaian dan presensinya? Penilaian praktikum atau laporan ujian, tugas terstruktur, ujian tulis, masing-masing 30%, 20%, dan ujian tulis 50%. Hati-hati, praktikum, laporan ujian, dan seterusnya itu nilainya besar, 30% dari total. Bila ada salah satu nilai yang kosong, misalnya, maka nilainya K dan harus segera diurus maksimum 1 minggu. Bila tidak, maka nilai tersebut akan bergeser dari K menjadi E, yang berarti ini adalah nilai mati, tidak ada jalan keluar selain mengulang. Bila kehadiran kuliah kurang dari 80%, ini adalah peraturan administrasi dari fakultas, maka mahasiswa tidak boleh mengikuti ujian akhir. Ketentuan dan aturan harus dipahami secara benar dan saya sarankan jangan percaya kepada kata kawan, kata kakak tingkat, kata-kata ini semua, tapi cobalah buka aturan mainnya yang ada di fakultas. Oke, setuju ya? Kita lanjut. Masalah apa yang kita hadapi saat ini? Terutama kita sekarang ini semakin terpuruk dengan adanya COVID. Beberapa orang di lockdown, petani masih bisa memproduksi lahannya, namun pendistribusiannya masih sangat terbatas akibat adanya PSBB. Jadi, bisakah tanah kita ini berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan yang ada, dan apakah ada masalah yang berkembang? Ketahanan pangan ini apa sebenarnya? Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga yang ada di desa maupun di perkotaan dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan dan tidak terancam kelaparan di masa yang akan datang, misalnya adanya bahaya kekeringan, banjir, hama penyakit dan wabah, dan sebagainya. Dilaporkan oleh Alexandra Toos dan Bruinsma, kebutuhan pangan ini terus meningkat karena peningkatan populasi dan perubahan diet. Jadi sebenarnya produksi pertanian ini pada tahun 2050 dituntut harus meningkat 60%-nya karena perubahan jumlah penduduk dan gaya hidup yang ada. Pertanyaannya, di mana dan bagaimana kita bisa meningkatkan produksi pangan tersebut? Yuk kita lihat bagaimana di Indonesia kondisinya. Lahan pertanian di Indonesia ini juga tidak cukup banyak. Dilaporkan bahwa lahan kritis di Indonesia terus berkembang. Jakarta, ini misalnya laporan dari CNN ya, luas lahan kritis di Indonesia saat ini telah mencapai 14 juta hektar. Sementara kemampuan pemerintah untuk merehabilitasi lahan hanya mencapai 500 hingga 700 hektar saja. Sementara waktu pemulihannya sekitar 48 tahun. Jadi cukup besar dan cukup lama.
Sebaran dari lahan kritis ini antara lain di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi tidak hanya di Jawa saja, tapi tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Bisakah lahan yang telah terdegradasi ini tadi kita manfaatkan untuk lahan pertanian, untuk mendapatkan produk-produk pertanian yang kita butuhkan? Apa sebenarnya lahan kritis itu? Lahan kritis ini kalau kita tinjau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 yang berhubungan dengan konservasi tanah dan air, lahan kritis ini adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi, baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan maupun yang tidak dibudidayakan. Jadi, lahan kritis ini merupakan lahan atau tanah yang ada namun tidak bisa berfungsi apa-apa, hidup enggan mati tak mau. Itu ibaratnya. Ya, hal ini semakin meluas dikarenakan adanya penggunaan tanah yang tidak atau bahkan kurang bijak, yang kurang memperhatikan syarat-syarat konservasi tanah, air, dan tanaman, sehingga lahan rusak dan hilang fungsinya di alam. Jadi, lahan kritis ini merupakan salah satu indikator adanya degradasi lingkungan sebagai dampak dari pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang bijak. Pada minggu pertama ini, ada 4 hal yang ingin kita pahami. Terlebih dahulu adalah penggunaan istilah soil and the dirt. Apa itu bedanya dan kapan kita menggunakan soil and kapan kita menggunakan dirt? Kedua, memahami tentang komponen-komponen tanah, memahami konsep-konsep tanah dan pentingnya bagi organisme dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, tentunya ingin mendapatkan pengetahuan tentang hubungan tanah dengan lingkungan yang sehat. Sebelum kalian semua mengikuti kuliah dasar-dasar ilmu tanah di minggu 1 ini, silahkan tonton dan catat isi dari video All About Soil. It is an introduction to soil science. Tolong tulislah ringkasan dari materi pendahuluan ini dan catatlah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari video ini dan kirimkan 1 hari setelah kuliah DIT minggu ini di dalam Google Classroom. Thank you. Selanjutnya, coba tontonlah kedua video ini yang merupakan introduction to the soil science yang telah kalian pelajari tadi. Semuanya tercantum di sini. Buatlah ringkasannya. Mari kita buka dulu apa sih bedanya tanah dan kotoran itu. What is the difference between the soil and dirt? Kalau soil itu adalah lapisan atas bumi tempat tanaman tumbuh. Bahannya berwarna hitam atau coklat tua, biasanya terdiri dari campuran sisa-sisa organik dan ribuan mikroorganisme tanah yang tinggal di dalamnya, terdiri dari banyak partikel liat, debu, dan partikel batuan. Tanah ini karena ada mikroorganisme dikatakan tanah itu adalah hidup. Sementara kalau kita lihat dirt itu apa? Kotoran yang dimaksud adalah apa yang ada di dalam kuku-kuku kita ini. Atau bisa juga partikel yang seperti lumpur atau debu yang mengotori seseorang atau barang-barang di sekitar kita yang sudah lepas dari posisi aslinya. Jadi
kotoran ini tadi boleh dikatakan sudah mati. Ya, jadi paham ya beda antara tanah dan kotoran. Pengertian akan tanah ini bervariasi antar bidang ilmu. Bagi seorang teknik sipil, pertambangan, tanah ini merupakan sesuatu yang kotor, yang harus dihilangkan dari bagian yang mereka gali. Sebagai contoh, untuk konstruksi jalan raya, topsoil itu adalah bagian yang harus dibuang karena merupakan bagian yang labil. Gold mining, bagian atas ini harus dibuang karena mereka tertarik dengan bagian yang emasnya. Demikian juga untuk batu bara, bagian yang atas adalah bagian yang kotor yang perlu dibuang. Sementara pertanian, bagian yang atas itu adalah merupakan bagian tanah yang subur yang kita butuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Jadi, soil is a living entity that is continually undergoing development, while dirt is stagnant remnants of organic and mineral matter. Ya, jadi yang satunya itu sudah berhenti, mati, yang satunya masih berkembang, hidup, dan terus berkembang untuk mendukung kehidupan di sekelilingnya. Ilmu yang mempelajari tentang tanah ini ada dua, ada pedologi atau edapologi, atau keduanya. Kita berada di mana? Pedologi ini adalah studi tentang tanah sebagai tubuh alami dan tidak berfokus kepada manfaat praktis langsung dari tanah. Ilmu ini memeriksa dan hanya mengklasifikasikan tanah-tanah di lingkungan alamnya saja. Contohnya insinyur konstruksi atau jalan raya atau orang-orang yang bekerja di museum saja. Sedangkan edafologi itu adalah studi tentang tanah dari sudut pandang tumbuhan. Jadi sudut pandangnya adalah dari tanaman yang hidup, ya, hingga tingkat tinggi. Misalnya untuk tujuan produksi tanaman. Kembali ini adalah untuk pertanian. Bagaimana untuk kehutanan? Untuk kehutanan tentu saja berbeda. Kehutanan lebih diperhatikan pada jasa lingkungannya, manfaatnya bagi lingkungan dan kehidupan di sekitarnya. Bila kita perhatikan irisan vertikal dari lapisan-lapisan tanah ini, ternyata yang disebut tanah itu hanyalah di bagian atasnya saja. Di bagian bawah itu masih berupa batuan yang masih belum terlapuk, sedangkan yang di bagian atasnya, di atas batuan ini tadi dinamakan regolit, dan sebagian saja dari bagian yang telah mengalami pelapukan bio secara biokimia ini baru dinamakan tanah. Apa itu tanah? FAO mendefinisikan ada 3 yang berarti tanah itu pertama merupakan media alami bagi tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, tanah itu adalah badan alami yang terdiri dari beberapa lapisan yang tersusun dari bahan mineral, organik, udara, dan air. Yang ketiga, tanah itu adalah produk akhir dari pengaruh gabungan iklim, topografi, dan organisme terhadap batuan induk atau bahan induk dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tanah ini berbeda dari bahan induknya dalam hal tekstur, struktur, konsistensi, warna, sifat kimiawi, biologi, dan fisik. Tanah adalah tubuh alam yang dinamis. Tanah terbentuk karena adanya proses alami, fisik, kimia, maupun biologi. Dan tanah ini
dipengaruhi pembentukannya oleh iklim, topografi, bahan induk, tanah, dan waktu. Jadi, kalau kita perhatikan di sini ada seresah atau sampah-sampah daun, dan apa ini yang di tengah? Kita perhatikan di sini ada kotoran-kotoran hewan, dalam hal ini adalah cacing tanah. Apa artinya? Artinya di situ masih ada hewan lain yang hidup dalam tanah dan mungkin banyak sekali jutaan mikroorganisme yang tinggal di dalamnya. Sehingga tanah itu tidak hanya terdiri dari bahan organik liat, debu, dan pasir, tapi juga bahan organik tanah, terdiri dari bagian yang hidup, itu biomasa, dan bagian yang mati, itu nekromasa, air, dan udara. Jadi, ekologi tanah ini adalah ilmu gabungan. Ekologi namanya saja ekologi, orientasinya adalah organisme, sedangkan ilmu tanah itu lebih fokus pada klasifikasi, genesis, fisika, kimia, biologi. Overlap dari kedua ilmu tadi dinamakan ekologi tanah. Dengan mengkaji ini tadi, maka bisa kita katakan, simpulkan bahwa soil is alive, bukan barang mati. Untuk pertumbuhan optimum tanaman, tanaman membutuhkan tanah yang ideal, yaitu tanah yang mempunyai komponen terdiri dari 25% air, 25% udara, 45% mineral, dan hanya 5% saja bahan organik. Komponen penyusun seperti ini pada umumnya diharapkan ada dalam tanah lapisan atas yang pada umumnya bertekstur sedang. Sekarang kita memasuki pada poin ketiga tentang manfaat tanah dalam kehidupan sehari-hari. Tanah pada awalnya hanya sebagai media tumbuh tanaman. Tanah ini juga bisa menjadi bahan dasar dari bangunan, peralatan dapur, kebun, dan juga alat untuk memasak. Tanah merupakan arena bermain bagi anak-anak. Namun, terakhir-terakhir ini, tanah berkembang sebagai sarana edukasi yang dibutuhkan pada kelas sekolah-sekolah dasar yang melatih daya motorik dari anak-anak untuk mengembangkan imajinasinya dengan jalan mengambil dan menggunakan tanah liat yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginannya. Apa yang ada di benaknya, misalnya kita membuat buah-buahan, bisa membuat tanaman, atau bahkan patung-patung yang selanjutnya dibakar menjadi suatu patung yang bisa mengekspresikan dari daya imajinasi anak didik kita. Adanya manajemen tanah menyebabkan komponen tanah berubah. Kita perhatikan foto di atas ini. Bagaimana tanahnya tergenang, akar busuk tentunya, dan serangan hama dan penyakit juga akan semakin besar pada kondisi yang demikian. Kalau kita masih ingat tadi bahwa tanah-tanah yang ideal bagi pertumbuhan tanaman itu terdiri dari 25% udara, 25% air, 45% mineral, dan 5% bahan organik. Pada kondisi yang padat ini, apanya yang berubah? Kita perhatikan gambar sebelah kanan dari pie ini tadi, yang berkurang banyak adalah bahan organik tanahnya. Dari 5% tinggal menjadi 2%. Sedangkan mineral soilnya bertambah karena ada pemadatan tadi, dari 45% meningkat menjadi 74%. Sedangkan kelembapan tanah atau air tanah berkurang dari 25% menjadi 18%, udara berkurang jauh dari 25% menjadi 6%.
kalian bisa bayangkan bagaimana akar tanaman bisa berkembang dengan baik pada kondisi yang demikian. Menurut FAO, fungsi tanah ini ada 11 macam. Tentu saja 11 macam ini kalau tanah tersebut sehat. Antara lain 6 itu berhubungan langsung dan 5 tidak langsung. Kalau tadi yang berhubungan dengan penyediaan makanan, serat, dan bahan bakar itu sudah tidak bisa dilupakan lagi. Namun yang dulunya tidak menjadi perhatian kita sekalian adalah hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi yang berhubungan misalnya seperti sekuestrasi karbon, purifikasi air dan sebagai filter air, regulasi iklim, dan siklus hara, habitat untuk organisme, regulasi banjir, sumber daya, farmasi, dan genetik, dan merupakan penyedia infrastruktur bagi manusia dan konstruksi bangunan. Jangan lupa dalam kaitannya dengan budaya, tanah ini menyimpan warisan-warisan budaya dari nenek moyang kita yang tidak kita ketahui sebelumnya. Yuk, kali ini kita mendiskusikan tentang konsekuensi penggunaan tanah yang tidak bijak. Perhatikan foto di samping ini, bertanam sayuran di lahan miring. Ini ada di Lampung Barat. Nah, setelah tadi Anda paham tentang tanah, coba tulis komentar Anda tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari akibat sistem yang demikian. Kira-kira saran apa yang kalian bisa sampaikan apabila kondisi yang seperti ini membahayakan? Berikutnya adalah tebing sungai yang terbuka. Seperti contohnya sungai ini yang ada di daerah Gorontalo. Perhatikan apa yang akan terjadi ke depannya. Kira-kira kalian punya ide apa untuk mengurangi masalah tersebut? Dan selanjutnya adalah kita lihat di Jawa, penambangan pasir di dasar sungai. Apa yang akan terjadi? Berikut ini adalah pemandangan yang sering kita lihat pada saat musim penghujan. Pertanyaan saya, mengapa air sungai keruh? Apa yang menyebabkan warna dari air sungai ini keruh? Selanjutnya, tugas yang perlu kalian tulis adalah manfaat lain dari tanah bagi manusia. Coba carilah dari internet dan buatlah daftar dari definisi tanah dari berbagai sudut pandang keilmuan. Yang kedua, apa fungsi tanah? Yang ketiga, manfaat tanah baik secara langsung maupun tidak langsung bagi manusia dari berbagai budaya. Materi ini akan kita gunakan dalam diskusi kelas minggu ke-1. Manfaat tanah bagi manusia di dalam kolom 1, langsung, baik secara tidak langsung, daerah asalnya, dan sumber pustakanya. Saya kira dengan membuat tabel seperti ini akan membantu mempermudah kalian di dalam mendiskusikannya di dalam kelas. Good luck! See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.